Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusuma Zahara. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan rancangan desain produk yang saya pilih. Adapun rancangan desain produk yang saya pilih yaitu tempat tisu yang terbuat dari kayu solid. Berdasarkan beberapa literatur yang saya dapatkan bahwa tempat tisu adalah hal yang terkadang dianggap sepele, namun kehadirannya berguna tidak hanya sebagai kebutuhan yang penting dalam aktivitas sehari-hari, namun tempat tisu bisa menjadi bahan yang digunakan untuk agar tisu itu lebih terjaga dan lebih higienis. Nah, dengan material utama adalah kayu solid, pilihan akan menambah suasana rumah menjadi lebih alami dan ramah lingkungan. Maka dari itu saya memilih tempat tisu yang terbuat dari kayu solid. Nah, berdasarkan referensi produk yang saya dapatkan dari beberapa media toko online, maka bisa kita lihat ini adalah bentuk-bentuk tempat tisu dari kebanyakan tempat tisu yang beredar. Maka dari itu modifikasi yang saya lakukan yaitu dengan menambahkan beberapa fitur penyimpanan, di mana kelebihannya yaitu adanya penyimpanan berupa rak sebanyak 2 dan dilengkapi dengan laci, sehingga selain sebagai tempat tisu, adanya fungsi tambahan yaitu sebagai alat penyimpanan, menambah ruangan menjadi lebih rapi dan terkesan lebih minimalis. Nah, ini merupakan contoh produk yang saya desain, di mana produk ini terbuat dari kayu jati dengan panjang 26 cm, lebarnya 9,5 cm, dan tingginya 8 cm. Adapun sebelum melakukan tentunya pembuatan produk, kita harus melakukan rencana produk, di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan itu membuat desain. Setelah kita buat desain, maka selanjutnya itu kita melakukan penyiapan alat dan bahan. Dan ketika alat dan bahan telah terkumpul, maka kita bisa melakukan proses pengerjaan, di mana proses pengerjaannya terdiri dari melakukan pemotongan kayu, melakukan perekatan, dan melakukan finishing. Nah, untuk bentuk desain sendiri bisa kita lihat pada gambar yang tertera pada layar. Untuk tampak atas, maka akan terlihat bagian tutup kayu dan dilengkapi dengan rak 2 dan laci, di mana kelebihan dari produk saya seperti yang dijelaskan tadi, yaitu adanya fitur tambahan berupa rak dan laci, di mana berfungsi sebagai alat untuk menyimpan barang-barang seperti remote, HP, pulpen, dan alat tulis lainnya, serta laci untuk menyimpan perintilan-perintilan kecil. Nah, selain itu, tutupnya dibuat lebih kecil, di mana bagian tutup dibuat dengan panjang 18,7 cm dan tingginya itu 8,2 cm, di mana dengan tutupnya yang kecil maka memiliki kesan yang menarik, di mana tutupnya itu akan turun mengikuti jumlah tisu sehingga ketahuan ketika tisunya akan mulai habis. Selanjutnya itu untuk tampak desain depan, maka akan kelihatan laci dan rak yang tersusun secara rendah dan tinggi, di mana hal ini didesain agar menambah kesan lebih menarik pada interior tempat tisu. Untuk panjang keseluruhan dari tempat tisu ini adalah 26 cm. Untuk bagian tempat tisu memiliki panjang 20 cm sebelum rak, dan dari rak ke bagian sisi kanan itu berkisar 6 cm. Untuk laci memiliki panjang 8 cm dan tingginya itu 1,4 cm, dilengkapi dengan fitur penarik. Nah, selanjutnya untuk desain tampak kiri, maka bisa kita lihat ini akan tampak bagian laci,
dan bagian sisi kiri tisu di mana memiliki panjang 9,5 cm dan tingginya itu 8 cm. Untuk tampak kanan maka akan terlihat bahwa rak yang didesain itu rak bagian bawah akan adanya rak bagian bawah dan rak bagian atas, di mana panjang sisi rak atas itu 4,6 cm dan tingginya itu 5,6 cm. Untuk bagian bawah memiliki tinggi 4,1 cm dan panjangnya itu 9,5 cm. Di sini juga tampak alat untuk menarik tisu, alat untuk menarik tutup tisu. Selanjutnya untuk desain tampak bawah, maka akan tampak keseluruhan bagian bawah tempat tisu dan bagian bawah laci. Untuk bagian isometris sendiri, maka di sini kelihatan bahwa tampak bagian atas, kanan, depan, dan kiri, di mana adanya fitur-fitur seperti laci dan rak akan menambah kesan-kesan minimalis pada ruangan, sehingga produk ini cocok untuk diletakkan di dalam ruangan dan di perkantoran, sehingga ruangan itu akan tampak lebih minimalis dan estetik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.